Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar nih? Semoga senantiasa sehat dan bahagia ya. Terima kasih sudah setia bersama SLMTTV. Semoga sahabat semua dilimpahkan rezeki yang tiada habisnya. Amin. SLMTTV kembali hadir menemani waktu santai sahabat semua dengan alur cerita pilihan yang khusus dipersembahkan untuk sahabat sekalian. Film kali ini berjudul Teran Adigaram Onru. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata loh, menceritakan tentang operasi Bawaria tahun 2005 yang mengisahkan komplotan perampok dan pembunuh paling kejam dan sadis yang diburu oleh polisi India selama bertahun-tahun. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya klik dulu tombol like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita simak. Ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sesosok pria yang berprofesi sebagai polisi bernama Teran dan juga Satya. Teran adalah polisi cerdas dan pemberani, sedangkan Satya adalah polisi baik hati yang rela mengorbankan banyak hal. Pada tanggal 7 Juli 1995, tepatnya malam hari di kota Walajapet telah terjadi perampokan di rumah mewah. Para komplotan perampok bergerak dengan sangat gesit. Mereka melakukan aksi dengan mendobrak pintu dan membunuh seisi rumah dengan kejam dan juga brutal. Terlihat seorang kakek yang dipukul dengan senjata khusus. Pasangan suami istri ditusuk dengan menggunakan linggis di tempat tidur hingga tewas. Seorang wanita dimasukkan ke dalam akuarium dan ditembak tepat di kepalanya hingga tewas. Teran adalah seorang perwira polisi dengan segudang prestasi. Teran dikenal sebagai perwira polisi yang cerdas dan juga pemberani. Teran memiliki istri yang cantik. Istrinya sedang hamil dan istrinya tersebut bernama Priya. Kapolsek sangat suka dengan Teran karena prestasinya. Karena berprestasi, Teran acap kali dipindah tugaskan. Pada tanggal 5 Februari 2003 malam, komplotan perampok dan pembunuh ini beraksi kembali di kota Chozavaram. Dalam aksinya, mereka memilih rumah yang tidak memiliki tetangga. Setiap aksi yang mereka lakukan selalu sama seperti sebelumnya. Mereka mendobrak pintu masuk, kemudian membunuh seluruh penghuni rumah. Setelah itu, mereka menjarah seluruh harta dan perhiasan milik korban. Perampokan sadis ini selalu menjadi berita yang menghebohkan masyarakat setempat. Akibat dari aksi perampokan ini, masyarakat menjadi takut berada di rumah malam hari. Mereka juga tidak bisa tidur nyenyak. Kasus ini menjadi momok bagi masyarakat juga anggota kepolisian. Sebab selama bertahun-tahun polisi tidak ada yang berhasil menangkap komplotan perampok keji ini. Scene berpindah, Teran dipindah tugaskan ke kota Chozavaram. Teran dan Priya bertetangga dengan Satya, yaitu seorang perwira. Ternyata, Teran dan Satya akan bekerja sama dalam mengusut kasus tersebut. Pada saat hari pertama kerja, mereka langsung memeriksa banyak kasus yang belum terpecahkan di kota itu. Teran terkejut saat melihat kasus perampokan dan pembunuhan yang korbannya dibunuh dengan sangat brutal. Teran baru tahu tentang hal tersebut. Teran bertanya kepada Satya mengapa polisi belum memecahkan kasus itu. Satya menjawab bahwa polisi tidak menemukan petunjuk apapun kecuali sidik jari. Tidak ada saksi dan hal lainnya yang bisa dijadikan petunjuk. Teran terlihat tertarik dan ingin menuntaskan kasus ini. Scene berpindah, beberapa hari kemudian pada malam hari, komplotan perampok itu kembali menjalankan aksinya. Keesokan paginya, Teran langsung datang ke TKP dan menganalisa kejadian semalam. Komplotan perampok mendobrak masuk dan langsung membunuh seluruh penghuni rumah dengan membabi buta. Mereka membenturkan kepala si kakek ke tembok. Si nenek ditembak di dadanya. Seorang ayah yang berusaha mencoba melarikan diri ke tangga dipukul dengan linggis dari belakang hingga tewas. Seorang ibu diperkosa lalu dipukul kepalanya dengan senjata khusus. Komplotan ini membunuh seperti halnya memburu binatang. Setelah itu mereka merampok seluruh harta korban lalu melarikan diri. Tim forensik datang mencari jejak pelaku. Mereka menemukan selongsong peluru dan juga sidik jari. Tim forensik juga mengatakan para korban diserang dengan senjata khusus. Berita perampokan dan pembunuhan ini menghebohkan masyarakat. Tragedi ini terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat terlihat pasrah dan berasumsi polisi tidak akan bisa menemukan siapa pelaku. Kepolisian belum menemukan petunjuk lebih lanjut mengenai siapa mereka. Kemudian terlihat Teran memerintahkan anak buahnya mengumpulkan file yang berhubungan dengan kasus itu. Mulai dari sidik jari, jejak kaki, jejak ban, foto,
laporan otopsi, dan semua hal yang berhubungan dengan aksi kejahatan perampokan itu. Kemudian, Teran mengunjungi korban yang selamat dari kejahatan itu. Ia mendatangi seorang bapak-bapak di sebuah rumah sakit. Bapak itu rahangnya patah karena pukulan senjata khusus dari komplotan perampok sadis tersebut. Kemudian terlihat seorang ibu-ibu yang menangis sambil mengatakan bahwa ia menabung dari muda untuk membangun rumah dan hidup bahagia bersama anak-anaknya. Lalu dalam semalam semua itu lenyap karena komplotan tersebut. Ibu tersebut menangis dan meminta tolong agar polisi dapat menangkap komplotan penjahat tersebut. Teran terus memikirkan kasus tersebut. Teran tidak bisa tidur dan terus-menerus terbayang-bayang akan kasus itu. Setelah mendapatkan sedikit petunjuk, Teran melapor kepada Kapolsek. Teran mengatakan bahwa sidik jari yang mereka dapatkan tidak ada yang cocok di seluruh Tamil Nadu. Senjata api yang mereka gunakan pun didapat dari luar Tamil Nadu. Teknik mereka merampok seperti teknik memburu hewan di hutan. Teran ingin meminta izin melakukan investigasi ini ke seluruh India. Kapolsek menghadap Kapolda, tetapi Kapolda tidak mengizinkan. Teran akhirnya bergerak sendiri atas izin Kapolsek. Teran diberikan fasilitas mobil dan tim seadanya untuk melakukan penyelidikan ke seluruh India. Teran membawa peluru dan sidik jari pelaku, lalu pergi ke beberapa kota, seperti Andhra Pradesh, Kanpur, Mumbai, dan Madhya Pradesh. Teran dan tim mencocokkan sidik jari yang mirip dengan sidik jari perampok. Di tahun tersebut belum ada digitalisasi sidik jari, sehingga mencari sidik jari dilakukan secara manual menggunakan kaca pembesar. Terlihat bagaimana kondisi Teran dan tim yang begitu berusaha untuk mengungkap kasus itu. Dalam penyelidikan dari file-file kasus perampokan yang Teran dapatkan, Teran menghubungkan titik-titik tanggal mereka beraksi. Teran akhirnya mulai menemukan petunjuk. Sejak tahun 1996, tidak ada kasus perampokan yang serupa yang terjadi di seluruh India. Artinya, para perampok ini tidak beraksi. Mereka menghilang selama 4 tahun. Dari tanggal-tanggal mereka beraksi, rumah para korban berada di dekat jalur truk. Artinya, kemungkinan besar pelakunya adalah geng sopir truk saat mereka sedang mengirim barang. Teran bertanya kepada beberapa supir truk. Mereka mengatakan kemungkinan senjata mereka adalah besi yang merupakan komponen bumper truk. Pada tanggal 9 Januari 2005 di kota Periyapalayam, terlihat 2 orang mata-mata sedang melakukan pengintaian beberapa rumah untuk menjadi target aksi selanjutnya. Komplotan perampok ini bersembunyi dengan truk mereka di pertambangan yang tidak beroperasi. Malam harinya mereka langsung beraksi. Mereka masuk ke dalam rumah, lalu membunuh dan merampok perhiasan yang ada di rumah tersebut. Ternyata, rumah yang mereka masuki itu adalah rumah anggota DPR. Besok pagi, berita kematian anggota DPR ini ramai di media. Ketua DPR memanggil Kapolda dan Kapolsek untuk membicarakan hal tersebut. Teran melakukan presentasi kepada Ketua DPR di depan Kapolda dan juga Kapolsek. Ketua DPR langsung memberikan dukungan kepada kepolisian untuk mencari sidik jari ke seluruh penjuru India. Teran sangat senang dengan hal itu. Teran tetap berada di Tamil Nadu. Sedangkan Satya dan tim lainnya melakukan pencarian sidik jari ke kota lain mulai dari Andhra Pradesh, Karnataka, Masra, Orissa, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Wal Bengal, Haryana, dan Uttar Pradesh. Setelah beberapa bulan mencari, tanggal 31 Januari 2005 di penjara Agra, Satya akhirnya menemukan sidik jari yang cocok. Sidik jari itu milik pria bernama Bane Singh yang berasal dari Rajasthan, anggota Hauria Gang. Satya dan tim langsung berangkat ke Rajasthan untuk mencari Bane Singh. Satya bersama kepolisian setempat mendapatkan informasi. Bane Singh sedang membawa muatan perusahaan kaca menuju Chennai. Satya melapor kepada Teran dan Teran langsung berangkat ke Chennai. Terlihat di sana Bane Singh dan ketuanya sedang berkumpul sebelum menjalankan aksinya. Teran memberitahu kepolisian untuk memblokade jalan dan memperhatikan setiap truk yang lewat. Tetapi polisi tidak menemukan Bane Singh. Bane Singh dan komplotannya melewati jalan tikus. Mereka tiba di rumah target operasi. Mereka memarkirkan truknya kemudian turun dan langsung masuk ke dalam rumah. Ternyata masuk ke rumah Satya, anak Teran yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Teran. Keluarga Satya tahu mereka adalah perampok. Mereka panik dan ketakutan. Istri Satya menelpon pria untuk meminta tolong. Tapi pria mengatakan Teran tidak ada di rumah. Istri Satya lalu menutup teleponnya. Pria curiga mendengar suara istri Satya yang menangis. Pria kemudian mendatangi rumah keluarga Satya dan berlari ke hutan. Perampok itu langsung membantai keluarga Satya hingga tewas. Anak gadis Satya berhasil kabur lewat pintu belakang. Pemimpin geng itu marah melihat pria berhasil menyelamatkan anak gadis Satya.
Pemimpin geng itu memukul pria hingga pingsan. Teran dan kepolisian datang tapi terlambat. Para komplotan perampok itu sudah kabur dengan merampok truk yang ada di jalan. Pria langsung dibawa ke rumah sakit. Istri dan orang tua Satya meninggal dunia. Pria divonis koma oleh dokter. Dokter tidak bisa memastikan apakah pria bisa sembuh atau tidak. Kapolsek sedih, dua keluarga anak buahnya hancur. Kapolsek membebas tugaskan Teran, tapi mereka berdua justru mengatakan tidak akan berhenti sampai menangkap para perampok itu. Mereka tidak ingin ada lagi keluarga yang menjadi korban komplotan penjahat tersebut. Keesokan harinya Teran berangkat ke Rajasthan dan berkemah di tengah padang pasir yang panas dan ditemani polisi setempat. Mereka kemudian mendatangi desa Banesing. Terlihat penduduk di sana sangat menyeramkan. Ini adalah pertemuan pertama Teran dan Banesing beserta komplotan para perampok. Teran terlihat sangat marah. Komplotan perampok itu juga marah karena belum ada polisi yang berani menginjakkan kakinya di desa mereka. Teran terlibat baku hantam dengan mereka. Saat Teran ingin menghajar Banesing, terlihat seluruh penduduk desa keluar rumah dan mengepung polisi. Karena kalah jumlah, Teran dan para kepolisian berusaha kabur dari desa itu. Banesing terlihat tertawa puas dengan kaburnya Teran dan kepolisian. Banesing, pemimpin geng dan komplotannya melakukan rapat bersama pengacara mereka. Komplotan ini sekarang akan lebih berhati-hati. Untuk sementara waktu, mereka sekarang bersembunyi di Gunung Aravali. Teran diberitahu kepolisian setempat tentang seseorang yang tahu banyak tentang komplotan itu. Namanya adalah Pandit. Ia adalah pedagang kacang-kacangan. Pada malam hari, Teran bertemu dengan Pandit. Pandit mengatakan komplotan ini dulunya adalah keturunan pasukan gerilyawan yang ahli dalam pertempuran. Tahun 1600, kerajaan Islam Mughal berperang melawan kerajaan Rajput. Dalam pertempuran itu, kerajaan Rajput kalah dan pasukannya berlari ke hutan. Awalnya, mereka mencuri hal-hal kecil dan berburu hewan untuk bertahan hidup di hutan. Kemudian mereka mencoba kembali lagi ke desa. Tapi masyarakat tidak menerima mereka dengan baik. Lalu mereka kembali lagi ke hutan. Dan sejak saat itu mereka tidak berburu hewan lagi. Mereka berburu manusia dan merampok. Sejak saat itu mereka terus berpindah tempat. Teran memberikan imbalan uang yang banyak kepada Pandit untuk satu informasi penting mengenai komplotan ini. Pandit bersedia membantu polisi. Pandit mengatakan jika ada informasi nanti pegawainya akan memberi tanda dengan menggunakan topi berwarna hijau. Keesokan harinya, Teran dan anak buahnya terus memantau warna topi pegawai Pandit. Teran dan kepolisian bertahan hidup di sana. Tidur di pinggir jalan, makan di tempat seadanya, menahan suhu ekstrim panas dan juga dingin. Teran mulai rindu dengan pria. Sudah 15 bulan pria terbaring koma di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, pegawai Pandit memakai topi berwarna hijau. Satya langsung mengambil kertas berisi informasi penting dari pegawai Pandit. Informasi yang didapat adalah biodata Haram Singh, pamannya Banesing. Haram Singh adalah satu-satunya orang intelektual yang mengurus geng ini. Dialah yang mengubah emas hasil rampokan menjadi uang. Kali ini Teran akan lebih berhati-hati dalam menangkapnya. Teran memerintahkan anak buahnya memakai pakaian seperti penduduk lokal dan menangkap Haram Singh di pasar. Akhirnya kepolisian berhasil menangkap Haram Singh. Teran dan kepolisian menginterogasi Haram Singh. Tapi setelah beberapa hari dia tidak mau berbicara apapun selain mengatakan saya tidak bersalah. Pengadilan menekan kepolisian dan mempertanyakan bukti penangkapan Haram Singh. Karena ditekan oleh Komnas HAM, Kapolda memerintahkan Kapolsek untuk menghentikan kasus itu. Teran dipanggil untuk menghadap Komnas HAM. Kapolsek memerintahkan untuk segera membebaskan Haram Singh. Tetapi Teran tidak gentar. Dia akan mengorbankan karirnya demi menangkap komplotan itu. Tiba-tiba Teran mendapatkan informasi mengenai lokasi Banesing dari Pandit. Scene berganti, Banesing terlihat sedang menaiki bis ingin pergi ke kota. Teran dan anak buahnya dengan cepat menyergap Banesing. Teran akhirnya berhasil menangkap Banesing. Teran menginterogasi Banesing, tetapi Banesing tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan saya tidak bersalah. Saya tidak tahu siapa pemimpin kami.
Teran dengan cerdasnya menjebak Bane Singh dengan mengatakan bahwa jika Bane menjawab pertanyaannya, maka Teran akan mengembalikan kresek yang berisi emas jarahannya itu. Kemudian Teran bertanya kenapa setelah tahun 96 mereka tidak beraksi selama 4 tahun. Bane Singh menjawab bahwa dia dan teman-temannya pernah tertangkap di Uttar Pradesh dan dipenjara selama 4 tahun. Teran senang dengan jawaban Bane Singh, karena dari situ Teran bisa mencari biodata komplotan ini di Uttar Pradesh. Teran menipu Bane Singh dan tidak memberikan emas jarahannya, melainkan hanyalah paku. Barulah dapat terkuak siapa saja anggota komplotan ini. Oma adalah pemimpin komplotan. Oma menjalankan travel agency 13 truk. Kali adalah pendobrak pintu. Bora adalah ahli dalam rute. Bane Singh adalah pembuka kunci. Haram Singh yang mengatur uang. Tara sebagai ahli senjata. Gulam sebagai sopir, dan Jangkuri, Anto, dan Mangelail sebagai mata-mata. Total anggota mereka ada 17 orang. Keesokannya, Teran dan kepolisian langsung bergerak cepat dan agresif. Beberapa dari komplotan ini berhasil ditangkap. Beberapa di antara mereka ditembak di tempat. Teran dan kepolisian juga berhasil menyita truk-truk mereka. Mereka yang ditangkap mengatakan bahwa mereka tertangkap di Uttar Pradesh. Oleh karena itu, mereka mulai menjarah daerah selatan India seperti Tamil Nadu. Karena polisinya di sana tidak mempunyai pistol sedangkan mereka mempunyai pistol. Para komplotan ini sekarang tidak bisa berkutik. Yang masih buron adalah Oma, Kali, dan 3 orang lainnya. Oma tidak menduga polisi akan bertindak sejauh ini. Keberadaan mereka mulai terlacak. Oma kemudian memburu Pandit dan orang-orang yang diduga bisa membocorkan informasi keberadaannya. Oma menyuruh pengacara mereka melaporkan hal ini kepada Komnas HAM. Oma dan para gengnya bersembunyi sementara waktu di Gunung Aravali. Mereka menyiapkan bom untuk membunuh Teran dan kepolisian Tamil Nadu. Sudah 15 bulan Teran dan kepolisian mencari Oma. 15 bulan juga pria masih terbaring koma di rumah sakit. Teran merasa bersalah karena tidak bisa berada di samping pria saat koma. Oma dan gengnya menjebak Teran dengan menyebarkan berita bahwa mereka kabur naik kereta api. Teran dan kepolisian mengejar ke dalam kereta api. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta berhenti. Oma dan gengnya menampakkan dirinya hingga membuat Teran dan kepolisian turun dan berlari mengejarnya. Teran dan anak buahnya kelelahan. Mereka mencari sumber air terdekat untuk minum. Teran dan anak buahnya kemudian bermalam di reruntuhan rumah yang hancur. Pada pagi hari, saat Teran dan kepolisian tidur lelap, Oma dan gengnya menyergap. Mereka mendatangi Teran dan kepolisian. Beberapa polisi tewas di tempat. Komplotan itu menggunakan teknik berburu ala serigala. Teran dengan cepat naik ke tempat yang lebih tinggi. Dari ketinggian, Teran menembak musuhnya satu persatu. Teran berhasil menembak anak buah Oma. Tetapi Oma berhasil lolos. Teran terus mengejarnya menggunakan kuda. Saat Oma menengok dan siap menembak Teran, Teran berhasil mengecohnya dan berhasil membuat Oma terjatuh dari kudanya. Setelah itu, Teran menyeret Oma menggunakan kuda menuju kantor polisi. Kasus ini akhirnya selesai. Teran kemudian pulang ke Tamil Nadu dan ternyata istrinya sudah meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, Teran tetap menjadi polisi biasa di Tamil Nadu. Teran hidup sendiri karena sudah kehilangan pria. Satya sudah kehilangan istri dan kedua orang tuanya. Satya sekarang hidup bersama anak gadisnya. Ada seorang perwira polisi muda sudah datang jauh-jauh dari kantor pusat hanya untuk bertemu dengan Teran. You are really great, sir. Scene akhir film ini menjelaskan bahwa film ini didedikasikan untuk semua perwira jujur yang berjuang tanpa pamrih khususnya kepolisian Tamil Nadu. Beberapa orang polisi meninggal dalam mengungkap kasus ini. Sejak tahun 95 sampai 2005 ada 45 kasus perampokan brutal. 18 orang korban meninggal dunia dan 63 lainnya terluka parah. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada para pelaku. Oma meninggal dunia di dalam penjara. Setelah kerja keras kepolisian Tamil Nadu, pencurian ini tidak pernah terjadi lagi. Petugas yang berjuang mati-matian dalam kasus ini tidak pernah mendapatkan imbalan atau kenaikan pangkat. நால்வருக்கு தூக்கும் மற்றவர்களுக்கு ஆயுள் மற்றும் கடுங்காவல் நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக காவல்துறையின் அதிரடி நடவடிக்கைகளுக்கு விருதும் பதவி உயர்வும் வழங்கப்படவில்லை. Film pun tamat.
Sahabat, demikianlah kisah perjuangan polisi Teran dalam menuntaskan kasus kejahatan. Meskipun di film ini disebutkan bahwa Teran dan anak buahnya tidak mendapatkan imbalan atau kenaikan pangkat apapun, namun sebenarnya dedikasinya dalam menumpas kejahatan sangat patut mendapat apresiasi ya sahabat, setuju kan? Nah, SLMTTV masih punya banyak film seru lainnya yang akan dihadirkan. Makanya, pantengin terus SLMTTV ya. Ingat juga untuk selalu klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih ya sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.